Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu berserta walau di rumah saja. Yesus telah lahir.
Di kota Nazaret, tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. "Jangan engkau takut," Kata malaikat itu. "Aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anaknya." Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. ketika malaikat pergi, Maria segera memberitahu Yusuf tentang berita itu. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. "Jagalah Maria dengan baik. Kata malaikat itu. Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah." Yusuf sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan juga bayinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Betlehem. Yusuf menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Betlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. "Kalian tidak dapat menginap di tempat ini, Kata pemilik penginapan yang galak. tapi istriku akan segera melahirkan." Mohon Yusuf. Si pemilik penginapan berpikir sebentar dan kemudian berkata mereka dapat tinggal di kandang miliknya. Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Di situ, di padang, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala segera mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Gimana kabarnya hari ini? Apa udah siap untuk memulai Sunday Funday hari ini? Sudah mandi? Sudah pakai pakaian terbaik yang adik-adik punya? Karena hari ini hari istimewa. Kita akan sama-sama merayakan Natal dan kita mau bersuka cita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Sudah ada Ibu Eli yang akan memimpin kita di dalam doa dan membuka ibadah kita hari ini. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Kita akan mengikuti ibadah Sunday Funday. Dan untuk itu mari kita akan memulaikan dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi kami. Dan kami sebentar akan beribadah mengikuti acara Sunday Funday Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami boleh mengalami suasana sorga. Dan kami boleh memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ya, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih kami akan mengikuti acara Sunday Funday ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, menguasainya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah sampai di bulan yang terakhir. Kita ada di bulan Natal. Kita tentunya sangat bersuka cita karena Tuhan hadir
meninggalkan sorga yang mulia dan datang ke dalam dunia ini untuk kita semua. Itu sebabnya kita harus senantiasa mengucap syukur dan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sangat baik bagi kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita karena damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Natal, dan kita akan menyambut tahun baru nanti. Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Amin, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Eli. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja yuk acara Natal kita di minggu ini dalam acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Natal telah datang, oh, bawa berita damai, bukan sekedar rayakan dengan segala kekayaan kita, segala kepunyaan kita. Wah, seneng banget deh kak. Gak kerasa 1 tahun sudah berlalu dan kita merayakan Natal lagi. Rasanya kayak baru kemarin kita merayakan Natal sama adik-adik di rumah di Sunday Funday ini. Iya kak, aku juga seneng banget karena aku bisa menghias pohon Natal lagi, tuker kado lagi sama keluargaku juga sama kakak-kakak di sini. Tapi tunggu deh, kenapa hari ini Kak Cindy sedih ya? Kayak gak bersuka cita gitu. Emangnya kenapa sih Kak Cindy? Iya, aku sedih kak, karena situasi pandemi belum juga membaik. Jangan sedih Kak Cindy. Natal bukan hanya tentang perayaan kelahiran Tuhan Yesus yang diisi dengan hadiah dan acara-acara menarik yang biasanya kita nikmati. Tapi
Terlebih, Natal berisikan sukacita yang terbesar karena Tuhan Yesus lahir untuk kita semua umat manusia. Bukan hanya lahir ke dunia ini, tapi yang teristimewa karena Tuhan lahir dalam hati kita. Itulah sukacita terbesar yang kita miliki, Kak. Betul itu Kak Cindy. Iya Kak Cindy, ingat kan minggu lalu kita sudah belajar bersama bahwa Natal adalah anugerah terbesar karena kita sudah menerima anugerah terbesar dari Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk kita semua. Yuk, biar nggak sedih, kita mau bernyanyi bersama-sama Natalku Ceriaku. Dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Nah, gimana Kak Cindy? Masih sedih nggak? Puji Tuhan Kak, aku udah gak sedih lagi sekarang. Iya ya, seharusnya malah kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa kabar damai dan sukacita Natal buat orang-orang di sekitar kita. Nah, gitu dong Kak. Tapi Kak, kita perlu ingat nih bahwa sukacita terbesar yang kita alami ini jangan sampai kita simpan sendiri, tapi juga harus kita sampaikan kepada orang lain, seperti para gembala yang mendapatkan kabar kelahiran Tuhan Yesus waktu itu. Para gembala Kak?
Kok kepada para gembala ya Kak ya? Kok enggak di istana atau di kota yang lagi ramai? Iya ya. Terus juga kenapa kita harus memberi kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan kepada orang lain ya? Pertanyaan yang bagus nih Kak. Mungkin adik-adik di rumah juga menanyakan hal yang sama seperti yang Kak Cindy dan yang Kak Daud tanyakan. Penasaran sama jawabannya? Gimana kalau kita langsung aja tanya sama guru sekolah minggu kita supaya kita bisa langsung nih dengerin cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan para gembala yang mendapatkan berita sukacita besar dari para malaikat Tuhan. Wah, boleh banget tuh Kak. Ya udah, langsung aja yuk kita tanya. Oke. Halo, selamat pagi Kak Christian. Wah, pasti sudah siap nih dengan kostum gembalanya. Halo Kak Yasi, halo Kak Sidi, halo Kak Daud, halo Kak Iren. Wah, kalian mau tanya apa? Kak, ngomong-ngomong nih, hari ini kita mau dong dengerin cerita tentang para gembala yang mendapat kabar sukacita terbesar karena Tuhan Yesus telah lahir. Kenapa kok para gembala yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus? Dan kita juga pengen tahu nih Kak, kenapa sih kok kita perlu memberitakan kabar sukacita itu kepada orang lain? Oh, oke. Kakak akan jelaskan. Nah, kakak kebetulan pakai kostum ini. Adik-adik tahu ini kostum apa? Kakak sedang mengisahkan kakak ini sebagai gembala. Wah, gembala. Waktu itu kerjaannya sebagai gembala itu kerjaan yang ya gak diperhitungkan loh adik-adik. Gak dipandang sama orang, kerjaan rendahan. Kami kerja kadang gak pulang. Kerjaan kami jauh dari rumah, cuman menggembalakan domba-domba itu. Kami harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada yang mati, kami dimarahin sama orang yang bayar kami. Aduh, kami itu hidupnya susah waktu itu. Tapi malam itu, kami seneng banget loh adik-adik. Kenapa? Karena malam itu tiba-tiba ada sinar terang menerangi kami. Dan kami lihat banyak malaikat di sekitar kami. Dan malaikat itu mereka memuji-muji Tuhan. Lalu malaikat itu berkata kepada kami, dan mereka berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Wah, kami bergembira sekali karena berita tentang kelahiran Tuhan itu disampaikan kepada kami yang adalah gembala yang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tuhan memilih kami mungkin karena Tuhan mau menyampaikan berita tentang keselamatan itu dalam kesederhanaan, supaya berita itu boleh tersampaikan dari orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan seperti kami. Dan tugas kami harus menceritakan kepada banyak orang. Setelah malaikat itu datang kepada kami buru-buru pergi ke Bethlehem. Dan benar, kami melihat anak itu. Kami melihat Yesus, bayi yang lahir di kandang yang hina ini. Dan kami bersuka cita, kami menceritakan itu kepada banyak orang tentang apa yang kami lihat. Kami ceritakan bahwa Mesias lahir, Mesias dilahirkan, Mesias sudah lahir saat ini. Dan kami sangat bersuka cita. Setiap kami bertemu orang, kami ceritakan tentang hal itu, supaya semakin banyak orang mendengar tentang cerita, tentang kisah ini. Dan kami melihat, kami menjadi saksi mata waktu itu bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina dalam kesederhanaan. Dan itu satu sukacita yang luar biasa buat kami. Dan tentunya kita semua harus bersukacita karena Yesus sudah lahir buat kita. Kita mau merayakan Natal bukan hanya dengan kemeriahan, tapi kita mau merayakan Natal pun juga dalam kesederhanaan. Karena dari awal dulu kita boleh merayakan Natal itu di dalam kesederhanaan, seperti apa yang para gembala seperti kami alami. Nah adik-adik, yuk kita mau terima sukacita besar ini. Seperti waktu itu kami sangat bersukacita ketika kami melihat malaikat dan kami melihat bayi itu. Adik-adik, kita juga harus belajar memberitakan sukacita itu kepada orang lain juga. Ceritakan tentang Yesus. Tuhan bisa pakai kami, Tuhan juga bisa pakai adik-adik semua untuk menjadi
kesaksian buat banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Semangat adik-adik, dah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Wah, sekarang aku jadi ngerti nih Kak, kenapa kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi sukacita terbesar bagi umat manusia. Dan kenapa sukacita itu harus kita bagikan ke orang lain. Karena Yesus sungguh telah lahir untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dia telah lahir untuk aku, untuk adik-adik, untuk mama, untuk papa, dan untuk semua orang di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, maukah saat ini kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersuka cita seperti para gembala yang ikut memberitakan kesukaan besar bagi orang-orang di sekitar kita? Walaupun di tengah kesederhanaannya, Tuhan memberikan kabar sukacita kepada mereka. Karena Natal bukanlah tentang keistimewaan perayaannya, tetapi yang istimewa adalah kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias yang juga lahir dalam kesederhanaan. Jika adik-adik bersemangat untuk merayakan Natal, maka kita juga harus bersemangat untuk berbuat kasih. Ada banyak teman-teman kita yang saat ini sedih karena kehilangan sesuatu yang berharga yang ia punyai. Misalnya orang tua, rumah yang terbakar, kebanjiran, atau bahkan bencana alam. Ada juga teman-teman yang bersedih karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Maukah adik-adik berbagi sukacita kepada mereka yang membutuhkan? Melalui kisah para gembala juga, kita dapat melihat bahwa Tuhan punya kehendak dan kuasa untuk memilih siapa saja orang yang dianggapnya mampu menjalankan tugas dan panggilan sebagai saksinya. Tidak peduli latar belakang dan kemampuan apapun yang dimiliki, semua orang dapat dipakai sebagai alatnya. Jadi, maukah adik-adik memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada semua orang yang dijumpai seperti para gembala?
Sebenarnya kita semua bisa loh berbagi sukacita dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu hal yang mahal-mahal, tetapi hal yang sederhana bisa kita kerjakan buat mereka. Seperti berbagi kue dan juga makanan mungkin. Kemudian berbagi apa yang kita miliki bagi mereka yang membutuhkan. Ini, adakah doa dan harapan yang adik-adik buat berisikan tentang mau belajar untuk memberitakan sukacita terbesar kepada orang lain dengan tindakan kasih? Yuk kita lihat sama-sama doa dan harapan adik-adik yang sudah adik-adik buat. Selamat Hari Natal teman-teman. Semoga pada Hari Natal tahun ini kita bisa lebih bersyukur atas berkat Tuhan kepada kita. Dan semoga Hari Natal tahun ini kita bisa merayakannya bersama-sama dengan kasih, sukacita, dan kesehatan yang melimpah bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, hai kakak-kakak sekolah minggu dan teman-temanku semuanya. Nona mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sukacita dan damai Natal menyertai kita semua. Jesus is our hope. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hello everyone, Merry Christmas 2022 and Happy New Year 2023. See you, God bless you. Hello everyone, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Dan tahun baru Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat. Saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga. Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat para guru sekolah minggu dan teman-teman sekolahku. Selamat Natal ya. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. God bless you. Natal dan Tahun Baru. Damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Hari Natal teman-teman dan Tahun Baru. Semoga Hari Natal dan Tahun Baru selalu diberkati. Dadah. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Semoga damai Natal selalu menyertai. Terima kasih. Dadah. Mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera melimpahi atas kita. Terima kasih. Mari
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting! Yang pertama, berita kelahiran Yesus adalah penggenapan dari pengharapan akan keselamatan hidup kekal umat manusia yang membawa sukacita terbesar. Yang kedua, terimalah sukacita terbesar dan bagikanlah sukacita itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan tidak peduli latar belakang dan kemampuan apapun yang dimiliki karena semua orang dapat dipakai sebagai alatnya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Lukas 2 ayat 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan terbesar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan renungan yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kalian masing-masing. Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Oke, mari kita tutup Sunday Funday pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang sangat indah ini. Kami boleh merayakan Natal bersama-sama sekalipun kami masih harus dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya sukacita terbesar itu boleh kami rasakan buat setiap kami, buat keluarga kami Tuhan, buat rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan Yesus boleh lahir ke dunia ini untuk memberi sukacita, untuk memberi damai sejahtera dan untuk memberi keselamatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu-waktu selanjutnya, waktu-waktu berkumpul bersama keluarga, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Dan kami mengucapkan Merry Christmas. God bless you.